Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena hari ini ada beberapa kendala ya dalam perkuliahan pertemuan kedua. Jadi kalau di agenda kan materi kita terkait optimasi ekonomi. Jadi untuk sementara video pembelajaran ini akan mencakup materi terkait perilaku ekonomi seperti itu. Nah, materi ini nanti akan saya upload di Google Drive kelas, jadi mungkin teman-teman bisa langsung akses PowerPoint-nya di sana, seperti itu. Oke, nah ini materinya terkait optimasi ekonomi ya. Nah, sekarang balik lagi ke pertemuan yang kemarin, bahwasanya sudah saya jelaskan bahwasanya keinginan manusia itu tuh unlimited gitu ya. Sedangkan sumber daya yang kita miliki itu amat sangat terbatas. Contoh, wih, saya sekarang udah beli baju nih, tapi ketika lihat sesuatu gitu, kayaknya pengen beli sepatu deh. Habis beli sepatu pengen beli tas. Habis beli tas pengen beli sesuatu yang lain. Nah, keinginan kita itu unlimited, nggak terbatas. Tapi di sisi lain sumber daya yang kita miliki terbatas. Contoh budget gitu ya. Budget kita untuk membeli sesuatu itu amat sangat terbatas. Nah, makanya seringkali kita harus membuat urutan prioritas. Skala prioritas mana sih yang paling urgent atau yang nggak terlalu urgent sehingga bisa dilakukan pemeringkatan prioritas. Kalau dalam kehidupan pribadi atau kehidupan yang lain-lain, kalian bisa cek di skala urutan matriks Eisenhower. Coba deh nanti coba di searching. Jadi kalian bisa memetakan mana yang harus diselesaikan duluan, mana yang bisa kayaknya penting tapi nggak terlalu mendesak deh didelegasikan. Atau mungkin yang nggak terlalu penting ya udah deh dihapus aja, di delete aja kayak gitu. Nah, pertemuan kemarin kita juga udah bahas konsep ekonomi manajerial, fokusnya ya lebih ke gimana caranya manusia itu dapat mengambil keputusan. Mengambil keputusan terkait opsi yang ada gitu ya, yang dirasa paling efektif dan paling optimal. Efektif kaitannya dengan efisiensi gitu ya, jadi nggak bolak-balik gitu. Dan optimal, mana sih yang paling sesuai dengan mungkin budget yang kita miliki gitu. Nah, ini juga minggu lalu nih, udah ya, ibaratnya perusahaan gitu. Jangankan perusahaan gitu. Manusia secara keseluruhan itu juga umumnya pasti akan cari sesuatu yang konsepnya yang menguntungkan buat kita ya. Kalau yang merugikan ya pasti secara naluriah akan selalu kita hindari kayak gitu. Nah, di sini jelas kalau kemarin udah tak tulisin ya, laba sama dengan TR min TC. Konsep paling basicnya itu seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan optimasi. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan laba, namun di saat yang sama bisa meminimalisir input atau biaya atau cost. Makanya di sini konsepsi laba nilai itu ya TR min TC itu paling gampang. Nah, oke, nah kalau misalnya seperti yang saya sampaikan ya, kalau kita bicara terkait ekonomi manajerial nggak akan lepas tuh sama yang namanya tabel, grafik, atau mungkin chart. Chart itu bentuknya macam-macam. Ada pie chart dan juga ada eh, bar chart kayak gitu. Pasti pasti bakal ada kayak gini. Jadi teman-teman nggak usah keburu takut dan yang lain-lain. Sebenarnya fungsi dari tabel, grafik, dan juga chart ini nanti adalah untuk melihat pergerakan. Gimana sih posisinya ketika ada perubahan gitu ya. Perubahan macam-macam, baik dari segi perubahan harga, perubahan titik, atau yang lain-lain. Nah, ini tadi kan konsepsi laba kan TR min TC gitu. Semisal, ini ya, sorry banget kalau bisa tulisannya jelek. Fungsi laba itu kan TR min TC, gitu ya. Nah, sekarang kita cari TR-nya dulu nih. Proses pencarian TR itu didapat dari P
kali Q. Price dikali dengan quantity. Gitu. Jadi untuk memaksimalkan revenue atau pendapatan sebenarnya banyak faktor yang dipertimbangkan gitu. Salah satunya ya 5 ini. Contoh eh, gimana sih kalau misal saya mau bikin baju gitu ya. Saya punya usaha atau pabrik baju. Produknya, bahannya, bahan apa yang akan saya gunakan? Apakah pakai bahan katun, wool, proses pengolahannya seperti apa, berapa banyak mesin pintal mungkin yang saya gunakan, atau mungkin tenaga manusia yang saya perlukan, dan proses perhitungan dari biaya produksi per unit dari satu unit baju itu seperti apa, dan kriteria. Nanti saya pengen dapat labanya itu berapa persen ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua jelas strategi periklanan. Ya, teman-teman tahu lah biasanya kan banyak sekali yang menggunakan kayak selebgram, endorsement dan yang lain-lain. Itu apakah lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan sistem iklan yang biasa? Apakah menggunakan story Instagram atau mungkin menggunakan feeds Instagram? Mana sih yang lebih efektif? Kayak gitu contohnya. Next, kebijakan harga yang ditetapkan. Nah, kebijakan harga yang kita mau yang seperti saya bilang tadi, keuntungannya berapa persen? Dibandingkan dengan pesaing, apakah dengan produk dan bahan yang sama, produk kita tuh lebih murah atau lebih mahal? Next, sifat persaingan dalam pasar. Kita tahu bahwasanya umumnya produk-produk kita kan terstruktur dalam pasar tertentu ya. Kalau semisal kayak pasar persaingan sempurna, di mana ya semua bebas keluar masuk gitu. Kayak penjual makanan atau mungkin baju seperti yang saya bilang tadi, gimana sih sifat persaingannya? Dan tentu saja kondisi demand and supply. Ya, sekarang menjelang puasa nih gitu. Menjelang puasa bisa diprediksi biasanya itu harga kebutuhan pokok bakal naik. Satu naik itu pasti akan berakibat pada yang lain-lain. Contoh bentar lagi mau misalnya kayak seminggu puasa hari pertama, biasanya yang naik itu adalah harga telur, ayam, mie, minyak, dan kayak gitu-gitu. Kadang kenapa sih kok harganya makin mahal gitu? Demand-nya ada, demand-nya tinggi, namun supply-nya sedikit. Nah, itulah yang akhirnya jadi bikin produknya itu semakin mahal. Kayak gitu. Nah, contoh ya, tadi kan TR sama dengan P kali Q. Nah, sekarang kalau ditemukan persamaan bahwasanya TR sama dengan 200 Q, kayak gitu. Maka kalau misalnya unitnya 25, 200 ini sama aja kayak P. Nggak kelihatan ya? 200 ini sama aja kayak P. P kali Q kan, ya udah tinggal masukin 200 dikali 25, 5.000. 200 dikali 30, 6.000, begitu juga seterusnya. Kalau itu tadi digambarkan dalam grafik, katakanlah ini adalah titik A, semisal. Ini adalah titik B, titik C, dan titik D. Kalau dari ini adalah grafik dari TR sama dengan 200 Q, jelas asumsinya kalau dari sini semakin banyak kuantitas yang diproduksi, maka total revenue yang diharapkan juga pastinya akan semakin tinggi. Gitu. Nah, namun apakah demikian? Akan selalu demikian? Kalau semisal fungsi persamaannya sama, asumsinya ya pasti akan semakin sama ya, demikian ya. Jadi kayak semakin lama ya semakin tinggi. Seiring dengan penambahan kuantitas ya revenue-nya makin tinggi. Namun, hal ini akan berbeda tergantung dengan fungsi persamaannya. Contoh, kalau didapatkan fungsi persamaannya adalah TR sama dengan 100 Q min 10 Q kuadrat. Gitu. Nah, di sini udah ada tabelnya ya. Berarti di sini adalah katakanlah P-nya gitu. Ini TR-nya gitu. Kalau 0 jelas TR-nya 0. Kalau misalnya di sini 100 dikali 100 gitu ya. Dikurangi 10 kali 1 kuadrat. Berarti 10. Gitu. Maka di sini adalah 90.
Yang kedua, 100 kali 2, 200 berarti ya, dikurangi 10 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 gitu ya, 10 kali 4, 40, 200 dikurangi 40 sama dengan 160. Jelek banget nih, saya nggak bawa eh, pen note saya gitu ya, sorry banget. Nah, ini nanti kalau semisal teman-teman hitung, katakanlah di sini 7 deh. Ini ketemunya 210. Ini 200 berapa ya? 40. Ini 250. 6 itu 240. Coba deh teman-teman hitung. Kalau semisal di sini 7 atau sampai 10 sekalian. Ya, kalau 7 berarti di sini nanti 700 min 7 kuadrat itu berapa? 490. Hasilnya akan jadi 210. Dari hasil yang ada di sini, ya, itu kalau dicerminkan ke dalam grafik, hasilnya itu kayak gini, teman-teman. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, atau dari grafik ini, di sini pada kuantitas berapa sih TR-nya itu akan optimal, gitu. Kita bisa lihat bahwasanya yang paling optimal, yang paling tinggi itu adalah 250. Sama seperti yang ada di sini. Kalau ditarik garis lurus, sayangnya nggak lurus banget nih. Dengan kuantitas 5, maka TR-nya adalah 250. Teman-teman bisa lihat, kalau TR-nya jadi 6, kuantitasnya 6, 7, atau bahkan 10, yang ada ini bakal semakin turun, teman-teman. Artinya apa dengan melihat kurva atau grafik ini? Jadi ya, dengan fungsi TR sama dengan 100 Q min 10 Q kuadrat, maksimal yang harus diproduksi oleh perusahaan ya hanya 5. Lebih dari 5, maka penerimaan perusahaan itu justru akan turun. Kenapa demikian? Karena banyak faktor ya. Salah satunya adalah kapasitas gitu. Jangankan mesin ya. Mesin itu kan punya slot kapasitas, dia bisa memproduksi suatu produk dalam sehari berapa gitu ya. Atau di sisi lain manusia deh. Manusia itu idealnya kalau misalnya tidur gitu kan, tidur tuh maksimal minimal yang paling ideal adalah 8 jam ibaratnya. Kalau kurang dari itu terus gimana? Itu makanya di sini yang faktor optimasinya adalah 5. Nah, next adalah total cost gitu ya. Tadi udah kita ngomongin TR, sekarang kita ngomongin TC-nya. Nah, sebelum ngomongin TC, itu ada yang dinamakan sebagai average cost dan juga marginal cost. Total cost didapat dari average cost dikali dengan quantity. Ya. Nah, ini yang pertama. Nah, tapi di sini ada nih kayak total fixed cost, FC dan juga VC gitu. TFC itu adalah total fixed cost, biaya-biaya yang biasanya tiap bulan tuh harus teman-teman bayarkan. Kalau misalnya ada teman-teman yang ngekos ya, yang tiap bulan harus dibayarkan tuh apa aja fixed cost-nya. Jelas sewa kontrakan, misal. Terus biaya listrik mungkin biaya air. Itu yang disebut sebagai fixed cost. Di sisi lain ada yang namanya variable cost. Variable cost itu adalah biaya yang kadangkala itu nggak nggak harus keluar tiap bulan. Gampangannya kayak gitu. Contoh pulsa. Pulsa itu kan tingkat penggunaannya kan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kita masing-masing ibaratnya. Kadang kan nggak bisa ya, satu bulan tuh di budget pulsa 100.000 gitu. Kadang kan kalau misalnya kebutuhan pulsanya atau kebutuhan tugas itu dikit ya masih bisa sisa. Tapi kalau misalnya kebutuhan tugasnya banyak, jangankan sebulan, mungkin dalam beberapa minggu aja udah habis. Nah, itu contoh yang disebut sebagai variable cost. Ya. Nah, untuk menilai average cost itu didapat dari total cost dibagi dengan quantity. Nah, di sini juga ada
marginal cost. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti sampai pertemuan ke belakang ada yang namanya marginal, baik itu marginal revenue, marginal cost, atau marginal-marginal yang lain. Marginal itu artinya adalah perubahan dari satu unit produk atau jasa. Pokoknya kalau perubahan satu unit, perubahan itu bisa naik, bisa turun. Yang disebut sebagai marginal. Nah, tentunya kalau kita ngomongin biaya gitu ya, total cost, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usaha kita meminimalisir biaya. Yang pertama jelas, pemilihan sistem produksi. Gitu. Apakah sistem produksinya masih tetap menggunakan skema yang lama atau perlu beli mesin kapasitas baru, termasuk pilihan teknologinya. Alternatif input dan juga penawaran faktor-faktor produksi. Semisal, waduh biaya sewa pabrik kita sebulan itu udah meningkat nih. Kita nggak ada rencana untuk pindah ke pabrik lainnya kah dengan harga sewa yang lebih murah semisal. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Nah, ini tadi average cost dan juga marginal cost. Udah ada ya rumusnya. Nah, ini yang disebut dengan marginal. Hubungan marginal perubahan variabel dependen atau perubahan salah satu variabel independen sebesar satu unit. Gitu. Nah, contoh nih. Carilah nilai total cost, average cost, dan marginal cost menggunakan nilai yang sudah tertera di tabel di bawah ini. Gitu. Oke, kuantitinya given dari 0 sampai 5. Nah, di sini perubahan kuantiti. Perubahan kuantitinya kenapa kok satu semua? Gitu ya. Karena dari 0 ke 1 itu naiknya cuma 1. Dari 1 ke 2 ya jelas naiknya cuma 1. 2 ke 3 naiknya 1. Begitu juga seterusnya. Kecuali kalau yang saya tuliskan di sini adalah 1, 3, 5, 9 semisal. Dari 1 ke 3 naiknya 2. 3 ke 5 masih 2. 5 ke 9 naiknya 4. Ya, di situ ya. Nah, sekarang total cost-nya juga given nih 30, 70 dan lain-lain. Kita lihat del perubahan total cost. Ya. Perubahan total cost di sini kalau kita hitung ya. Nah, ini kalau digambarkan juga berdasarkan grafik gitu. Nah, nilai-nilai ini tuh didapat dari mana ibaratnya? Ya, paling gampang itu ya kurangin aja dengan angka sebelumnya. Jadi perubahan total cost dari 20 ke 140 gitu. Berapa nambahnya? 102, 140 ke 60, 20. Ini juga 20. Ini 60 dan di sini adalah 240. Ini yang disebut dengan total perubahan atau delta total cost. Nah, sekarang kita average cost. Average cost ya udah dari total cost dibagi dengan quantity. Berarti 140 dibagi 1 tetap 140. 160 dibagi 2 80. 180 dibagi 3 60. 240 dibagi 4 60. 485 dibagi 5 adalah 96. Itu yang disebut dengan average cost. Next adalah marginal cost. Ya. Di sini delta perubahan total cost dibagi dengan delta quantity. Umumnya hasil ini akan selalu sama dengan hasil yang ada di delta total cost. Ya, gambar-gambar ini kalau misalnya itu saya gambarkan ke dalam versi grafik gitu ya. Ini adalah titik-titik kalau 0 tuh ya 0 gitu ya. Kalau 1 berapa tuh? 140. Terus 160, 180, 240, 480. Ini adalah grafik total cost. Sekarang kita kalau misalnya mau menggambarkan ke grafik marginal cost dan juga average cost, ya disesuaikan saja. Jadi di sini dari 120, kalau 0 ya,
Kalau satu berapa tadi? 80 dan yang lain-lain. Grafiknya di sini. Dengan lihat grafik ini kita tahu ternyata oh perubahannya itu demikian ya. Nah, sekarang analisis optimasi dari yang tadi ada ini ya. Mana nih? Tadi kan clear bahwasanya laba itu ya hasil dari TR min TC. Dengan kriteria berikut, kalau TR lebih besar dibanding TC berarti ya laba. Kalau sama berarti ya break even point atau titik impas. Kalau TR-nya lebih kecil dibandingkan total cost berarti ya rugi. Gitu. Nah, ini kalau misalnya marginal cost, marginal revenue, nah, ini bisa dicek nanti. Nah, ini laba maksimum MR sama dengan MC. Konsep dari grafik-grafik itu intinya ya tiga itu toh. Kalau laba berarti ya total revenue-nya lebih besar. Kalau sama berarti ya BEP. Kalau rugi berarti ya total cost-nya lebih kecil. Lebih besar dibandingkan total revenue. Nah, ini aturan diferensiasi. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dapat waktu SMA gitu ya. Nah, fungsi konstan dan yang lain-lain. Nah, ini akan digunakan dalam proses perhitungan maksimalisasi laba. Contohnya nanti ada di belakang. Ini kalau misalnya optimasi dengan kalkulus atau diferensiasi. Nah, ini given. Contoh ini. Diketahui fungsi penerimaan total perusahaan adalah TR 100 Ki min 10 Ki kuadrat. Berapa barang yang harus dijual perusahaan agar menerima total maksimum? Pertanyaannya adalah kuantitinya. Berapa? Kan? Fungsi TR sama dengan 100 Ki min 10 Ki kuadrat, di mana syarat TR optimum yang ada di slide sebelumnya terkait aturan diferensiasi, itu adalah TR aksen atau TR turunan dari TR, itu adalah DTR, gitu ya. Perubahan TR dibagi dengan perubahan kuantiti sama dengan 0. Ya, dari rumus ini, kalau misalnya itu diturunkan, ya, asumsi penurunan itu kan hanya yang punya konstanta. Keduanya punya konstanta nih ibaratnya, sama-sama punya Ki. Ya udah, kalau Ki-nya diturunkan berarti ya jadi 100 min. Nah, 20 dari mana? Gampangannya adalah 2 kali 10. Di sini pangkatnya yang dikalikan jadi 20 Ki sama dengan 0. Ya, ini adalah fungsi turunan dari fungsi TR tadi, dan ini dimasukkan ke sini. TR aksen ke fungsi ini tadi ya, perubahan TR dan yang lain-lain. Masukin aja 100 min 20 Ki sama dengan 0. Kalau asumsinya pindah ruas gitu ya. Jadi ya minus 20 Ki tetap yang pindah ruas adalah 100-nya. 100 jadi pindah ruas ke sebelahnya jadinya minus. Jadi ya minus 100 dibagi minus 20 gitu ya. Ki sama dengan 5. Jadi TR perusahaan atau total revenue perusahaan akan maksimum ketika perusahaan bisa menjual 5 unit barang. Sama kan? Ini adalah fungsi yang sama dengan yang tadi itu loh, di mana grafiknya ya TR itu tadi. Kayak gitu. Nah, kalau ini masih gampang. Ibaratnya karena masih satu fungsi, yaitu fungsi TR. Nah, yang biasanya akan keluar saat ujian itu biasanya adalah fungsi maksimalisasi laba optimalnya itu berapa. Jadi harus nyari Q-nya dulu, terus baru nanti nyari laba maksimalnya. Nah, contoh di sini ada ini nih. Diketahui TR sama dengan 120 Ki minus 10 Ki kuadrat dan TC adalah 200 plus 25 Ki. Hitunglah laba optimal. Nah, fungsi utamanya kan ini tadi ya, TR min TC. Teman-teman, saya ingatkan bahwasanya sebelum memasukkan rumus-rumus yang ini ke dalam proses perhitungan, kalian harus kasih
ini loh, tutup buka dan tutup kurung untuk lebih eh, supaya lebih tahu dan lebih aman dalam proses perhitungan. Gitu ya. Jadi 120 Q min 10 Q kuadrat min, karena TR min TC, 200 plus 25 Q. Nah, sekarang kita turunkan. Bukan turunkan, kita aturan penjumlahannya seperti apa. Berarti 120 Q min 10 Q kuadrat minus dan plus jadinya minus 200 minus dan plus minus 25 Q. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan lagi atau kita hitung lagi. Di sini minus 10 Q kuadrat 120 dikurangi 25 Q karena keduanya punya konstanta yang sama. Jadi plus 95 Q minus 200. Ya, berhenti sampai di sini aja itu boleh. Tapi kalau misalnya mau lebih disederhanakan lagi, ini dengan disederhanakan dibagi 10 ya, itu juga bisa. Kalau dibagi 10 jadinya ya minus Q kuadrat plus 9,5 min 20. Ya. Misalnya ini ya, setelah disederhanakan ini yang keluar, hasil yang pertama. Ini adalah step pertama. Step yang kedua, yaitu menurunkan, proses menurunkan atau ini ya, rumus turunan itu tadi. Ini dimasukkan ke sini. Y aksen, ya, turunannya, yang bisa diturunkan yang mana? Jelas hanya ini tok kan. Karena di sini dia nggak punya konstanta. Jadinya minus 2Q, pangkatnya maju ke depan, minus 2Q plus 9,5. Jadi ya 2Q, karena dia berpindah ruas gitu ya. 2Q sama dengan 9,5, Q-nya jadinya 4,75. Kalau dibulatkan menjadi 5. Itu step kedua. Step ketiga, itu di sini. Teman-teman bisa memasukkan hasil Q-nya ke dalam rumus yang tadi kita gunakan, yaitu rumus yang kita bisa pakai yang ini atau yang ini. Tapi di sini contohnya saya pakai yang ini nih. Minus 10 Q kuadrat plus 95 Q minus 200 gitu ya. Minus 10 5 kuadrat plus 90 dikalikan 5 min 200. Hasilnya adalah 25. Ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mencoba menghitung, misalnya kalau misalnya Q-nya ketemu 0 berapa, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, bisa bisa kita lihat ya, di sini asumsi yang paling optimal itu ya ketika kuantitasnya 5. Lebih atau kurang dari 5 itu ya belum bisa dikatakan sebagai perhitungan laba yang paling optimal untuk rumus yang ada di sini. Ya, biasanya soal-soal semacam ini itu akan keluar di UTS, jadi coba dipelajari gitu ya. Dipelajari seperti apa prosesnya, proses perhitungannya, jangan sampai keliru. Nah, di sini next ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Coba deh dikerjain tugas yang ini. Tugas latihannya silakan dikerjakan di buku latihan. Jika diketahui TR sama dengan 120 Q plus 20 Q kuadrat, sedangkan TC adalah 400 minus 15 Q, silakan dicari laba yang paling optimal. Silakan nanti dituliskan TR, TC, dan labanya. Harapannya minggu depan hasilnya sudah ada di buku tugas kalian, dan kalau misalnya bisa dikumpulkan sewaktu-waktu, itu saya bisa ngecek. Saya bisa ngecek hasilnya berdasarkan perhitungan kalian dan itu akan saya jadikan pertimbangan untuk penilaian keaktifan individu. Itu aja teman-teman untuk materi terkait optimasi laba. Tentunya minggu depan akan saya ulas kembali sebelum perkuliahan dimulai gitu ya dan pembahasan materi selanjutnya terkait fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan juga equilibrium saya jelaskan. Jadi ya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.